Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di malam hari ini Masjid Nidaul Ilmi kedatangan salah satu syekh dari masyayikh Yaman, dan insyaallah beliau akan menyampaikan beberapa nasihat kepada kita, di mana tema pada kajian di malam hari ini kita akan membahas tentang bahaya kesyirikan di tengah umat. Mudah-mudahan nanti yang akan disampaikan oleh Syekh bisa bermanfaat bagi kita, dan insyaallah nanti di akhir pertemuan kita adakan tanya jawab. Silahkan yang ingin bertanya langsung kepada Syekh, nanti beliau akan jawab. Itu saja sebagai muqaddimah dari saya sebagai penerjemah. Selanjutnya insyaallah mungkin kita langsung buka kajian ini oleh beliau Syekh Al-Tadafat. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya, Syekh memberikan muqaddimah kepada kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah alladzi yassara li ziyarata ikhwani wa abai wa abnai fi hadha al-makan mubarak fi hadhihi al-baldah tayyibah. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan saya untuk berziarah kepada antum semuanya di tempat yang sangat baik dan diberkahi ini. Wa ashkuru kull man kana sababan li hadhihi ziyarah. Dan beliau bersyukur dan berterima kasih kepada penyelenggara yang telah memberikan kesempatan beliau untuk menyampaikan kajian di malam hari ini. Sesungguhnya dari bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak atau belum dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagi yang tidak bisa bersyukur kepada manusia. Sebagaimana yang sudah diketahui, bahwa muhadharah atau kajian di malam hari ini bicara tentang syirik dan bahaya kesyirikan. Kita tahu bahwa kesyirikan itu sebesar-besarnya kezaliman, bahkan seberat-beratnya dosa di mana Allah Subhanahu wa taala dimaksiati dengannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, sesungguhnya kesyirikan itu
sungguh kezaliman yang sangat besar. Adapun kesyirikan selamanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapapun yang meninggal sementara dia dalam kondisi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni siapapun yang menyekutukannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain kesyirikan. Barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, sungguh dia telah terjatuh kepada dosa yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah hanya mengampuni dosa selain itu. Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Maka di dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya kalau dia meninggal di atas kesyirikan. Dan ingat bahwa kesyirikan itu menyebabkan seseorang diharamkan untuk masuk ke dalam surga. Bahkan itulah sebesar-besarnya sebab. Bahkan menjadi penyebab orang masuk neraka dan dikekalkan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, sesungguhnya siapapun yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan padanya surga, tempat yang layak untuknya di neraka, dan bagi orang-orang yang zalim kelak pada hari kiamat tidak akan dapat penolong. Dan orang yang musyrik itu dinyatakan kafir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah satu di antara tiga Tuhan, dan tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Dia semata. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam kitabnya yang mulia, berkata orang-orang Yahudi, Uzair adalah putra Allah, dan juga berkata orang-orang Nasrani, Isa itu putra Allah. Dan berkata orang-orang Nasara, Al-Masih atau Isa bin Maryam adalah putra Allah. Itulah perkataan yang keluar dari mulut-mulut kotor mereka. Perkataan seperti ini menyerupai perkataan orang-orang kafir. Kalau begitu orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sifat orang tersebut dengan kekafiran.
التكفير Adapun masalah mengkafir-kafirkan ليست ترجع لقول عالم tidak boleh kembali kepada perkataan seorang ulama, إنما التكفير لله عز وجل tetapi mengkafir-kafirkan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala ولرسوله صلى الله عليه وسلم dan hak Rasulnya alaihi salatu wassalam. ومن هنا Dari sini تنبيه ada peringatan. يقول كثير من الجهال Berkata kebanyakan orang-orang yang bodoh, أن أهل السنة يكفرون. sesungguhnya ahli sunnah mereka suka mengkafir-kafirkan. فالجواب Maka kita jawab, حاشا وكلا demi Allah tidak pernah ahli sunnah seperti itu. لا يجوز لأهل السنة أن يكفروا أحدا. Bahkan tidak boleh orang-orang yang menisbatkan kepada ahli sunnah mengkafirkan siapapun ولا أن يبدعوه. ataupun menganggap bid'ah siapapun. إنما هم فقط ينقلون Mereka hanya menukilkan saja ما قاله الله وما قاله رسوله. apa yang sudah difirmankan Allah Subhanahu wa taala dan yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فالله عز وجل يقول في المشرك Dan Allah Subhanahu wa taala sudah bicara terhadap orang-orang musyrik. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu satu di antara tiga Tuhan. إذن فمن الذي كفر المشرك؟ Dari sini kita tahu siapa yang mengkafirkan orang-orang musyrik. الله عز وجل. Allah langsung yang mengkafirkannya. فالشرك أعظم الظلم. Dan kesyirikan itu sebesar-besarnya kezaliman. والشرك أنواع كثيرة. الشرك أنواع كثيرة. Dan kesyirikan itu macamnya banyak sekali. مثل إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يريد بعمله الدنيا. Seperti seseorang ketika beramal hanya menghendaki semata-mata dunia saja. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها siapapun yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, نوفي إليهم أعمالهم فيها kami akan cukupkan amal-amal baginya وهم فيها لا ينقصون. dan mereka tidak akan pernah dirugikan di dalamnya. ومن أنواع الشرك الرياء. Termasuk juga macam dari kesyirikan adalah seseorang berlaku riya. بل هو الشرك الخفي. Bahkan riya bagian daripada kesyirikan yang terselubung dan tersembunyi. وهو أخوف ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم. Dan jenis kesyirikan ini adalah kesyirikan yang paling dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. على الصحابة وعلى الأمة جمعا. Menimpa kepada para sahabat bahkan kepada seluruh umat secara umum. قال النبي صلى الله عليه وسلم Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, أخوف ما أخاف عليكم sesuatu yang paling aku takutkan dan yang paling aku khawatirkan menimpa kalian, الشرك الخفي. kesyirikan yang terselubung. فسئل عنه Maka Rasul ditanya, فقال الرياء. yang dimaksud kesyirikan yang tersembunyi atau terselubung itu adalah riya. يقوم الرجل Seseorang terkadang berdiri salat. مثل النبي صلى الله عليه وسلم للرياء. Di sini Nabi SAW hendak mempermisalkan contoh riya. قال يقوم الرجل فيزين صلاته. Ada seseorang berdiri untuk salat, dia pun berusaha menghias-hias salatnya. أي يحسن صلاته. Maksudnya memperbagus salatnya. لما يرى من نظر رجل. Hanya karena ingin supaya pandangan manusia tertuju kepadanya. فهذا هو الرياء. Itulah yang dimaksud dengan riya. والشرك محبط للأعمال. Dan ingat, kesyirikan itu bisa menghancurkan amal, أي يحبط جميع الأعمال. bahkan menghancurkan seluruh amalannya. فلا يقبل معه عمل. Bahkan Allah tidak menerima satu amal pun.
walau kana al-musyriku musallin, walaupun orang yang menyekutukan Allah itu dia melaksanakan salat, sha'im, dia melaksanakan puasa, qa'im, bahkan dia salat malam, dzakirun lillahi 'azza wa jalla, bahkan dia ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun, yad'i mahabbatan nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahkan terkadang dia mengaku cinta sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu hadzal 'amal, maka semua amal-amal ini yuhbat semuanya dihancurkan dengan kesyirikan, wa la yantafi'u bih. bahkan tidak akan pernah terangkat ke langit. Allah 'azza wa jalla yaqulu fi kitabihil karim, Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, muqatiban nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung mengajak bicara nabinya, wa huwa khitabun lil ummati jam'an, dan itu juga masuk kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. wa laqad uhiya ilayka Dan telah diwahyukan kepada wahai Muhammad wa ila alladhina min qablik dan kepada orang sebelum engkau wahai Muhammad, la in asyrakta kalau engkau melakukan kesyirikan, madza yakunu jazaa, apa balasannya? la yahbatanna 'amalu. Sungguh amalmu akan hancur lebur. lin nabiy khitab lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, Ini kalau terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladhi huwa afdalu khalqillah 'azza wa jalla, padahal dia seafdal-afdalnya makhluk yang Allah ciptakan. wa la takunanna min al-khasirin, Dan engkau hai Muhammad termasuk orang yang rugi, lianna al-'amal idha habat sara al-'abdu khasira, karena amal itu kalau seandainya tidak berpahala, maka jadilah dia orang yang merugi. fala yantafi'u al-'abdu illa bi'amalihi as-salih. Karena seseorang tidak mungkin diterima amalnya kecuali amalan itu adalah amal saleh. Hadzal ladzi yanfa'u al-'abd, Inilah yang menjadikan manfaat bagi seorang hamba. fa yakunu sababan li fawzihi fid dunya wal akhirah. Boleh jadi dengan amal yang saleh itu penyebab keberhasilan dia di dunia dan juga di akhirat. Idzan fasyirku yubtilu al-'amal. Kalau begitu kita tahu bahwa kesyirikan ini bisa membatalkan amalan. Wallahu 'azza wa jalla yaqulu aidan fi kitabihil karim, Di mana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam kitabnya yang mulia, ba'dama dzakara jumlatan min al-anbiya'i wa rusul, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah para nabi dan rasul, qala anhum Allah berfirman soal mereka setelahnya, walau asyraku, seandainya mereka para nabi dan rasul melakukan kesyirikan, ay haula safatul khalq, maksudnya mereka manusia-manusia pilihan itu, la habita anhum ma kanu ya'malun. sungguh akan gugur seluruh amal yang telah mereka kerjakan. Idzan fa min hadhihi al-adillah, Kalau begitu dari dalil-dalil yang sudah dipaparkan ini, yatabayyanu lana jelaslah kepada kita anna asy-syirka muhbitun lil 'amal, bahwa kesyirikan itu bisa menggugurkan dan menghancurkan amalan. famahma 'amila al-'abdu a'malan Sehebat apapun seorang hamba beramal, wa huwa musyrikun billah, dalam kondisi dia menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala, la yanfa'u dhalika al-'amal, tidak akan manfaat amal itu, bal 'amaluhu mardudun 'alayhi, bahkan amalnya tertolak bagi dia, bal wa yu'adzab 'ala hadha al-amr, bahkan boleh jadi dia akan diazab disebabkan amal yang dilakukannya, bal wa yatrukuhu Allah 'azza wa jalla. bahkan Allah akan meninggalkannya. Yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fima yahki 'an rabbih tabaraka wa ta'ala anna Allah qala, sebagaimana dia telah meriwayatkan langsung dari Rabbnya tabaraka wa ta'ala, dan dia berfirman, ana aghna syuraka'i 'an syirk, Allah mengatakan, saya adalah orang yang paling kaya dari seluruh sekutu-sekutu. man 'amila 'amalan Siapapun yang melakukan amal asyraka fihi ma'i ghairi, menyekutukan aku dengan yang lainnya, taraktuhu wa syirka. kutinggalkan dia dan sekutunya. Idzan Allah 'azza wa jalla yatruku al-musyrik ma'a jami'i a'malihi,
Dari sini kita tahu Allah Subhanahu wa taala meninggalkan orang yang berlaku kesyirikan dan seluruh amalannya. Bal inna asyirka sababun li dhahab al-a'mal wa ja'liha haba'an manthura. Bahkan boleh jadi akibat kesyirikan itu amal akan menjadi debu yang berhamburan dan tidak tersisa. Yaqulu Allah azza wa jalla fi kitabihil karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, kami akan hadapkan pahala apa yang sudah mereka lakukan dengan amalannya. Maksudnya nanti pada hari kiamat, mana Allah Subhanahu wa taala akan mendatangi orang-orang musyrik di depan mereka membawa amal yang banyak. Boleh jadi amalan pahala yang dibawa itu dari pahala solatnya, pahala puasanya, pahala sedekahnya atau yang lainnya, baik pahala haji atau umrah. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka, amal kalian seperti debu yang ditumpuk kemudian dihempas angin sampai habis. Dan kami akan datangkan kepada mereka amalan yang telah mereka amalkan, kemudian kami hancurkan amalan itu bagaikan debu yang berterbang atau ditiup angin sampai terhempas habis. Ini menunjukkan tentang bahayanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal inna syirka sababun li husuli al-masa'ib. Boleh jadi kesyirikan ini juga mengakibatkan datangnya banyak musibah. Wa hululi al-'adab wal niqam fil hayat ad-dunya. Bahkan turunnya azab dan bencana dalam kehidupan dunia. Kama qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, fil ayati allati marrat ma'na, dari ayat yang sudah tadi dibaca, laqad kafara alladziina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah satu di antara tiga Tuhan. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Esa. Kalau mereka tidak berhenti dari apa yang mereka ucapkan, maksudnya mereka tidak berhenti dari kesyirikan, sungguh orang-orang kafir itu akan ditimpa kepada mereka azab yang sangat pedih sekali kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeru mereka karena rahmat Allah atas mereka agar mereka segera bertobat. Allah mengatakan, tidakkah mereka bertobat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan awal sebab kenapa terjadi kesyirikan di permukaan bumi, maksudnya adalah kesyirikan yang pertama menimpa di bumi itu terjadi kepada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Dan sebab ini sebagaimana disebutkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, di zaman itu terdapat orang-orang yang dianggap saleh, dan orang-orang saleh ini sebagaimana disebutkan dalam surah Nuh, Wad, Siwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr.
Mereka semua adalah nama-nama orang-orang saleh di zaman Nuh. Ketika mereka meninggal dunia, orang-orang itu di generasi itu mereka membuat semacam patung-patung untuk mereka. Dan mereka mengatakan, alasan mereka membuat berhala atau patung dari orang-orang soleh itu sebab kalau kami melihat mereka, ini menyemangati kami untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini bentuk talbis atau tipu daya daripada syaitan. Karena syaitanlah yang kemudian di awal kali memerintahkan mereka untuk membuat patung. Maka tatkala orang-orang pembuat patung generasi pertama ini meninggal dunia, orang-orang yang menjadikan patung-patung orang-orang saleh itu, dan mereka masih meyakini tidak boleh menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka meninggal dunia dan ilmu sudah dilupakan, dan yang tersisa hanya orang-orang jahil saja, setan datang kepada mereka dalam bentuk orang yang baik. Patung-patung ini, berhala-berhala ini, dulu bapak-bapak kalian telah menyembahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang jahil ini membenarkannya. Dari sini ada faedah bahwa sebab yang paling besar seseorang itu terjerumus kepada kesyirikan adalah kejahilan. Dan sesuatu yang kebalikannya yang bisa mencegah adanya kesyirikan adalah ilmu pengetahuan agama. Apa yang dimaksud dengan ilmu di sini? Maksudnya ilmu Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang hamba ini mengetahui dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya ada perintah agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya ada larangan tegas dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu bahwa orang yang terjerumus kepada kesyirikan itu bisa kafir, dan bahwa kesyirikan itu adalah sebesar-besarnya dosa, bahwa kesyirikan itu bisa menggugurkan amalan, bahkan dia tahu benar apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Tentu orang-orang yang memiliki pengetahuan ini dipastikan akan menjauh dari kesyirikan, bahkan dari sebab-sebab terjerumusnya seorang dari kesyirikan. Adapun kalau dia bodoh, terkadang datang syaitan dari manusia mereka mengatakan ini adalah pengagungan kepada para nabi, ini pengagungan kepada wali-wali Allah. Kami sangat mencintai para nabi, kami sangat mencintai para wali. Maka orang-orang jahil pun membenarkan kata-kata tersebut,
dan orang jahil tidak paham bahwa seruan seperti itu di baliknya ada sebesar-besarnya dosa. Oleh karena itulah maka kaum Nuh ketika ilmu sudah dilupakan dan banyak yang meninggal para ulama di zaman itu, sementara orang-orang jahil masih hidup, disinilah terjadi kesyirikan. Syaitan berkata kepada orang-orang jahil, dulu bapak-bapak kalian menyembah patung-patung itu, maka mereka pun akhirnya menyembah berhala itu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kesyirikan, kesyirikan secara definisi adalah engkau menjadikan Allah sekutu bagi dia, baik dalam tauhid rububiyah, dengan keyakinan bahwa selain Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menciptakan atau bisa memberikan rizki atau bisa mendatangkan sesuatu yang bermanfaat dalam hidupnya atau bisa mencegah madarat yang akan menimpanya, atau dia meyakini selain Allah ini memiliki pengaruh untuk mengatur alam semesta, seperti menghidupkan atau mematikan, maka jenis seperti ini syirik dalam bab rububiyah. Dan keyakinan seperti ini ternyata tidak pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Bahkan mereka orang-orang musyrik di zaman itu mengakui adanya rububiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi bertanya kepada mereka orang-orang kafir itu, katakan ya Muhammad kepada mereka, siapa yang memberikan rizki kalian dari langit dan dari bumi ini? Siapa yang memiliki penglihatan, pendengaran dan hati? Pasti orang-orang musyrik itu akan mengatakan semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi ayat-ayat yang semisal yang disebutkan ini. Allah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bertanya kepada orang-orang kafir dalam bab tauhid rububiyah, maka dipastikan orang-orang musyrik di zaman itu akan menetapkan adanya rububiyah. Mereka orang-orang musyrik meyakini bahwa dialah Allah yang menciptakan, dialah Allah yang berikan rizki, dialah Allah yang mengatur alam semesta, di dalam alam semesta. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengharuskan mereka agar mereka setelah mentauhidkan rububiyah, maka mereka harus mentauhidkan dalam bab uluhiyah. Kalau kalian mengakui bahwa Allah zat yang maha memberikan rizki, maka sudah seyogyanya kalian tidak boleh untuk memalingkan ibadah kecuali hanya kepadanya. Begitu juga kesyirikan terkadang terjadi pada tauhid rububiyah dan juga tauhid uluhiyah.
أن تصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله. Dipermisalkan kesyirikan dalam tauhid uluhiyah adalah engkau memalingkan satu macam dari macam-macam ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Min du'a, baik dalam berdoa atau bertawakal ataupun perasaan cinta atau perasaan takut ataupun perasaan takut ataupun penyembelihan ataupun nazar atau yang lainnya dari jenis-jenis ibadah. Kalau engkau memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini sebuah kesyirikan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, sesungguhnya masjid-masjid ini milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada selain Allah siapapun, tidak kepada para malaikat yang dekat dengan Allah, tidak pula kepada para nabi yang diutus kepada manusia. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat memperingatkan dari kesyirikan. Bahkan di akhir hayatnya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, jangan kau jadikan kuburan sepeninggalku patung yang akan disembah manusia. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencegah umatnya jangan sampai mengambil kuburannya dijadikan berhala. Maka lebih-lebih manusia-manusia yang tidak mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak mengamalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagaimana yang sudah kita jelaskan di awal, sebabnya satu adalah kejahilan, atau sebabnya adalah setan-setan dari kalangan manusia dan para dai-dai penyeru kesesatan yang jauh-jauh hari Nabi SAW sudah menghabarkan tentang mereka. Sebagaimana telah datang dari hadis Nabi SAW, Nabi SAW pernah menggaris satu garisan memanjang. Kemudian Nabi SAW setelah menggaris, inilah jalan Allah yang lurus. Kemudian Rasulullah SAW menggaris juga. Setelah beliau menggaris yang pertama, beliau garis mengarah ke kiri dan ke kanan. Setiap jalan yang digariskan Nabi SAW yang ke kiri ke kanan itu, di situ ada setan yang bertengger menyeru manusia kepada kesesatan. Maka siapapun yang kemudian menginginkan ataupun mengabulkan jalan tersebut, di mana maksudnya jalan ini adalah bukan jalan yang lurus, tapi jalan yang bengkok ke kiri ke kanan, bisa mengantarkan kita ke dalam neraka dan kita berlindung kepada Allah. Karena Nabi mengatakan siapapun yang mengijabah jalannya setan-setan ini, maka akan dilempar ke dalam api neraka.
Adapun jalan yang digaris secara lurus itu, فهو الموصل إلى الجنة. maka dipastikan akan menyampaikan kita ke dalam surga. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم, Kemudian Nabi SAW bersabda, قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى, atau Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala, وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. inilah jalan Allah yang lurus, ikuti jalan itu. ولا تتبعوا السبل Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan selain itu, فتفرق بكم عن سبيله. maka akan mecah belahkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. ذلكم وصاكم به Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian dengannya, لعلكم تتقون. agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. إذا نعود إلى أول شرك حصل في الأرض. Kalau kita kembali kepada kesyirikan yang pertama kali terjadi di bumi, حصل من قوم نوح. terjadi pada zaman kaumnya Nuh alaihi salam. وأعظم سبب Dan sebesar-besarnya sebab, أنهم عظموا الصالحين mereka mengagungkan orang-orang saleh. فرفعوهم فوق منزلتهم. Terkadang mereka mengangkat orang saleh itu di atas kedudukannya. وكذلك من الأسباب Begitu juga dari sebab-sebab itu, أنهم صوروا لهم صور mereka membentuk gambar-gambar atau patung-patung, وجعلوا لهم تماثيل. mereka jadikan berhala-berhala. ومن أعظم أيضا الأسباب Dan dari yang paling besar sebab terjadi kesyirikan juga الجهل adalah kejahilan بالتوحيد. dengan tauhid. وكذلك الجهل بالشرك. Begitu juga dia tidak tahu apa itu syirik. فالعبد يعرف التوحيد Maka seorang hamba sudah selayaknya mengenal apa itu tauhid ليعمل به, supaya dia bisa mengamalkannya, ويعرف الشرك dan mengetahui apa itu syirik ليجتنبه. agar bisa menjauhinya. وكما قال الشاعر, Sebagaimana seorang syair pernah berkata, عرفت الشر aku mengenal keburukan لا للشر، ليس لأجل أن أعمل الشر، bukan untuk kuamalkan, ولكن لتوقيه. akan tetapi aku mempelajari keburukan itu supaya mudah meninggalkannya. ومن لا يعرف الشر من الخير لا يميز بين الشر والخير، Maka siapapun yang tidak sanggup membedakan mana yang baik mana yang buruk, يقع في الشر. dipastikan dia akan terjerumus kepada keburukan. فلذلك كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه Oleh karena itulah maka sahabat Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu an, يسأل النبي صلى الله عليه وسلم dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam عن الشر. tentang keburukan. قال رضي الله عنه وارضاه Berkata Hudzaifah radhiyallahu an, كان الناس يسألون رسول الله عن الخير adalah manusia di zaman itu datang kepada Rasul kemudian bertanya soal kebaikan semata. وكنت أسأله عن الشر. Berbeda dengan aku, justru aku bertanya kepada Rasul tentang keburukan. لماذا؟ Kenapa? قال مخافة أن يدركني. Dia mengatakan karena aku takut supaya keburukan itu tidak menimpaku. إذن فالواجب علينا جميعا Kalau begitu kewajiban bagi kita adalah أن نهتم بتعلم التوحيد agar kita selalu mementingkan untuk belajar tauhid, وأن نجعله أول ما نتعلمه. bahkan kalau boleh jadikan itulah ilmu yang pertama kali kita pelajari, وأن نهتم به dan kita memberikan perhatian tersendiri, ولا نزهد في تعليمه. wala nuzahid dan jangan sampai kemudian menyedikitkan atau mungkin meremehkan untuk mempelajarinya. Dan kita tidak mengatakan sebagaimana orang yang telah mengatakan dari orang-orang yang telah menyimpang
وأهل الضلال dan orang-orang sesat, التوحيد يدرس في 4 دقائق bahwa tauhid itu sudah tidak layak dipelajari, أو التوحيد يدرس في ساعة bahwa tauhid itu mampu dipelajari hanya dengan 1 jam saja. فهذا كلام باطل. Maka ini ucapan yang sangat batil. هذا كلام مردود. Ini kalam yang tertolak. فالنبي صلى الله عليه وسلم Nabi SAW كم عاش؟ berapa lama dia hidup? كم عاش؟ Dia bertanya kepada antum, berapa lama Rasul hidup في الدعوة؟ di dalam berdakwah? Berapa lama Rasul hidup di dalam berdakwah? 23 sana, 23 tahun. مكث في مكة 10 سنوات. Beliau tinggal di Mekah itu 13 tahun. 10 سنوات 10 tahun. خالصة يدعو إلى التوحيد فقط. Tidak ada yang diserukan selama 10 tahun itu kecuali tauhid saja. قولوا لا إله إلا الله تفلحون. Katakan oleh kalian tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka kalian akan sukses. فيأتي هذا الجاهل Tiba-tiba ada orang yang tidak tahu menahu وهذا الضال atau orang yang sesat ini فيقول التوحيد يدرس في ساعة. malah mengatakan, tauhid ini bisa dipelajari cukup 1 jam saja. بمعنى هذا الكلام Atau secara أنه أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Atau secara singkat, orang ini seolah-olah mengatakan dia lebih paham dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. سيقول لا. Pasti mereka akan mengatakan tidak. أنا لا أقول هذا الكلام. Aku tidak mengatakan seperti itu. أي أنه أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bahwa dia lebih tahu dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. فيقال له. Maka kita katakan kepada dia, إذا ماذا تقول في عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ lalu bagaimana pendapatmu tentang amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam? 10 سنوات يدعو إلى التوحيد فقط. 10 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyeru umatnya untuk bertauhid saja. ولم يكتفي بذلك. Tidak cukup sampai di situ. بل استمر في الدعوة بعد أن فرضت عليه الفرائض في الدعوة إلى التوحيد. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diwajibkan banyak kewajiban, terus Rasul mendakwahkan manusia ke dalam tauhid. والنهي عن الشرك. Bahkan melarang manusia dari kesyirikan. حتى في آخر حياته. Bahkan di akhir hayatnya sekalipun. في سكرات الموت. Bahkan di tengah-tengah beliau dekat nazaknya saat kematian. ينهى عن أسباب الشرك. Beliau melarang terjadinya sebab-sebab kesyirikan. لعنة الله على اليهود والنصارى. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, kata Nabi. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. Mereka telah mengambil kuburan-kuburan para nabi dijadikan tempat-tempat sujud. قالت عائشة يحذر ما صنعوا. Maka Nabi SAW berusaha untuk memperingatkan apa yang mereka lakukan. وقد حصل من بعض الجهال أو من كثير من الجهال. Bahkan telah terjadi kepada sebagian orang-orang jahil ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. apa yang dikhawatirkan Nabi SAW. فجعلوا يعظمون القبور. Di mana hari ini kita lihat orang-orang jahil banyak yang mengagungkan kuburan-kuburan. وقد يأتون بشبهة. Terkadang sebagian mereka datang dengan syubhat. فيقولون Mereka mengatakan, نحن ما نعبد هؤلاء. loh, kami datang ke kuburan itu bukan dalam rangka menyembah. ولا ندعوهم من دون الله. Kami tidak berdoa kepada selain Allah. وإنما هؤلاء أناس صالحين. Mereka hanya orang-orang soleh yang dikubur. وهؤلاء أناس لهم منزلة عند الله عز وجل. Orang-orang yang dikubur itu punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. إذا فماذا تفعل أنت؟ Kalau begitu, apa yang kalian lakukan? يقول أنا أدعو هؤلاء الصالحين يجب أن يقربوني إلى الله. Kami datang ke kuburan kemudian berdoa kepada mereka orang-orang soleh yang ada di kuburan itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat mungkin. فيقال له Maka kita katakan kepada mereka, أليس الكفار bukankah orang-orang kafir الذين بعث إليهم النبي صلى
sallallahu alaihi wasallam, yang diutus kepada mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu mithla qawlihi, mengatakan apa yang kalian katakan juga. sayaqul la, Mereka mengatakan tidak. fayuqal la iqra al-Qur'an, Kita katakan kalau kalian mengingkari, baca Al-Quran. yaqulu Allah 'anil musyrikin, Allah berfirman terhadap orang-orang musyrik, ma na'buduhum kami tidak menyembah mereka illa liyuqarribuna ila Allah zulfa, kecuali hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. fahum abadu haula li'annahum unas salihin. Maka orang-orang musyrik di zaman Nabi menyembah mereka orang-orang yang sudah mati itu karena mereka orang-orang soleh. Wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana hadha al-'amal jaiz, kalau memang amalan itu dibolehkan, an taj'ala bainaka wa bain Allah wasa'id, di mana engkau menjadikan para penghuni kuburan itu sebagai wasilah kita dengan Allah, la amara bi da'watihi alaihi salatu wassalam, dipastikan Nabi akan memerintahkannya dalam dakwahnya. wa nabiy sallallahu alaihi wasallam la an yud'a min dunillah. Justru sebaliknya Nabi SAW melarang seseorang itu menyembah kepada selain Allah. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, Ya Allah, jangan kau jadikan kuburan sepeninggalku berhala yang disembah. ishtadda ghadabullah Allah akan benar-benar menambah kemurkaannya ala qaumin terhadap kaum madza 'abadu ghayra Allah kepada kaum yang mereka menyembah selain Allah biduni hujjatin wa biduni yani an yuqarribuhum ila Allah, tanpa ada hujah dengan keyakinan mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah. qala ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, Padahal di dalam Al-Quran sudah jelas mereka menyembah kepada mereka mengambil kuburan-kuburan para nabi sebagai sesembahan mereka ataupun masjid-masjid mereka. fahaula 'abadul anbiya Maka mereka menyembah para nabi liyuqarribuhum ila Allah zulfa, supaya para nabi bisa mendekatkan mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. idzan fa idza da'awta al-wali Kalau begitu, seandainya engkau berdoa kepada wali aw an-nabi atau kepada nabi yang sudah mati, faqad syabahta man qatalahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan kalian apa bedanya dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman Nabi? fasayaqul la nahnu lasna mithla al-kuffar Mereka mengatakan tidak mungkin kami akan melakukan seperti orang-orang kafir. wa antum tukaffirunana, Kalau begitu engkau mengkafirkan kami. wal jawab alaihi Kita jawab ucapan mereka, iqra al-Qur'an bacalah Al-Quran. wa la tanzur ila kalami man taqulu alaihim annahum yukaffirunaka, Jangan pernah melirik kepada mereka bahwa seolah-olah kita suka mengkafir-kafirkan. tafakkar fil Qur'an wa tadabbar ayat al-Qur'an, Kembalilah kepada Al-Quran, coba renungkan Al-Quran itu sebaik-baiknya. wa sata'rifu annaka ala batil, Engkau akan paham bahwa engkau berada di atas kebatilan. la yahtaju ila jidal Tak perlu ada debat di sini. wa la ila munaqashah, Tidak perlu ada perselisihan di sini. wa innama faqat yahtaju hadha ar-rajul ila an yu'allama al-Qur'an, Yang penting orang ini hanya perlu bagaimana orang ini diajarkan Al-Quran saja. wa ma thabata 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang telah tertetapkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idzan fi nihayati hadhihi al-muhadarah, Kalau begitu di akhir muhadarah ini kata Syekh, yajibu 'alaina jami'an wajib kepada kita semuanya an najtahida fi ta'allumi at-tauhid kalau bisa kita sungguh-sungguh untuk mempelajari tauhid, wa fi ta'limihi mengajarkan tauhid, wa fi ad-da'wati ilayhi menyeru manusia ke dalam tauhid. wa ta'allum asy-syirk Kemudian juga kita pelajari tentang kesyirikan. wa fi ta'limihi Kita ajarkan kesyirikan ini kepada manusia. wa fi at-tahdhir minhu Setelah itu
kita memperingatkan manusia dari kesyirikan ini. فما يعني أصابه من مصيبة وما نزل من عذاب, karena tidaklah sebuah musibah turun atau tidaklah sebuah musibah menimpa kecuali sebab musibah itu yang paling besar karena kita berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah tampak kerusakan di langit dan di bumi itu karena ulah tangan-tangan manusia, karena mereka banyak melakukan dosa, dan tidak ada dosa yang paling besar kecuali kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Syekh, mencukupkan daurah malam ini sekian saja. Kembali kepada moderator, tadi saya sudah katakan di mukaddimah, ada di akhir kajian kita adakan tanya jawab, terutama seputar tema yang dibahas atau mungkin tema-tema yang lain. Barangkali Syekh akan menjawabnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Iya. Yang pertama tentang ruqyah. Ruqyah. Bagaimana seseorang ruqyah meningkatkan diri ketika terjadi dialog? Kadang-kadang menyebut kufur. Apakah ini termasuk juga ikut mengatur jin? Bukan menjadi keputusan Allah semata. Selalu terjadi satu. Kemudian saya bertanya yang kedua, bagaimana penafsiran ayat dalam surat Tanda Arab ayat 189 dan 120 tentang kisah yang diajak. Saya kurang paham tentang ini. Damirnya apakah Nabi Adam atau ada kemukaan? Surah apa tadi? Al-A'raf ayat 189 dan kisah Nabi Adam ketika Siti Hawa mengandung, kemudian dan dua kitab paling wajib mengatakan dapat mengatakan telah kafir Nabi Adam yang menamai anak Nabi Muhammad. Maka terjadilah kesyirikan dengan Nabi Adam dapat hadir. Jadi saya kira apakah ini tamir dan Allah mengagungkan kepada Nabi Adam atau tidak? Jadi ini saya bisa mengulangi Satu-satu aja ya. Satu-satu dulu. Oh ya, cool. Masalah anta tarki. Ruqyah. Qad نحاور مع الجن. أخرج الجن. هل يجوز يعني حوار مع الجن؟ جواب مسجل. يعني الرقية الشرعية لا بأس بالرقى، والنبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. Iya, beliau mengatakan pertama masalah ruqyah itu, ruqyah dibolehkan. Kata Nabi SAW, tidak mengapa seseorang itu melakukan ruqyah selama tidak ada kesyirikan. فالرقى من القرآن معروف نفعها، سورة الفاتحة والمعوذات وغير ذلك من الآيات، بل القرآن كله يعني رقية. Dan ruqyah sesuatu yang ma'ruf dibacakan Al-Quran, terutama ayat-ayat khusus seperti Fatihah, kemudian Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu bil falaq. Bahkan sebenarnya semua Quran itu bisa digunakan untuk ruqyah. يعني محاورة الجن خطاب الجن هذا يحصل في حال الرقية. Adapun terjadinya hiwar, dialog antara si peruqyah dengan orang yang diruqyah itu tidak mengapa, karena ini juga pernah terjadi di zaman Nabi. اخرج كما يقول القائل اخرج عدو الله من عبد الله. Seperti ucapan orang yang meruqyah, keluar engkau wahai musuh Allah. ولكن ينبه العلماء, akan tetapi ada satu hal yang perlu diketahui karena ألا يصدق ذلك
ketika terjadi dialog itu jangan sekali-kali kita mempercayai. فقد يتكلم الجن Terkadang jin bicara فيقول أن فلان هو الذي فعل بك. Terkadang jin mengatakan bahwa fulan telah melakukan begini, fulan telah melakukan begitu. أو أن سبب دخولي وفلان. Atau dia mengatakan kenapa aku masuk ke tubuh ini itu karena ulahnya si fulan. هذا لا يصدق في هذا الباب. Maka kalau dia mengatakan seperti itu jangan pernah dibenarkan. إنما الحوار معه اخرج عدو الله وهكذا. أما يخبر عن أشياء هذا يقول العلماء لا يصدق في ذلك، أنه قد يدخل يعني الشحناء والبغضاء والفرقة بين المسلمين. Sehingga cukuplah bagi kita ini kalaupun mau berdialog cukup mengatakan keluarlah wahai musuh Allah. Kalau dia menghabarkan sesuatu yang mengakibatkan dengan sesuatu ini menjadi sebuah kedengkian, hasad dan yang semacamnya, maka jangan sampai dibenarkan. Cukup maksudnya. Suratul Al-A'raf, surah Al-A'raf. Coba minta Al-Qur'annya nih biar jelas. Surah Al-A'raf 189, kisah Adam. Badin 100 kisah Adam 89. Kalah saya 89 Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih falamma athqalat da'allaha rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu dan dia menciptakan dirinya dengan pasangannya agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, maka istrinya mengandung kandungan yang ringan dan teruslah dia merasa ringan. Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya maksudnya suami istri memohon kepada Allah Tuhan mereka, jika engkau memberikan kami anak soleh, tentulah kami akan selalu bersyukur. Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka fima atahuma min hina hal adam kufur. هذا القصة هذا من الإسرائيليات. هذا من الإسرائيليات الذي ذكر أن آدم يعني أشرك. Ini cerita Israiliyat sebenarnya. هذه من الإسرائيليات يعني حاشا وكلا أن يحصل من آدم يعني نبي من أنبياء الله عز وجل يحصل منه الشرك كما قال العلماء. Ya, ini kalaupun seandainya ada kisah-kisah di luar seolah-olah Adam itu melakukan kesyirikan, maka ini hanya sekedar kisah-kisah Israiliyat. Karena tidak mungkin seorang nabi melakukan kesyirikan. Mustahil seorang nabi melakukan kesyirikan, apalagi sampai melakukan kekufuran. Ana. هذه يعني من الإسرائيليات، ويعني لا ينبغي أن يعني يتهم الأنبياء. جناب الأنبياء يعظم، ويعني لا ينبغي أن يتهموا بمثل هذه التهم الباطلة. Iya, intinya bahwa ada memang sebagian kisah-kisah Israiliyat yang seolah-olah Adam itu melakukan kesyirikan, ya. Padahal tidak demikian.
Makanya di ujung ayat Allah mengatakan fata'alallahu amma yusyrikun. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka telah sekutukan. Ini sebagai bantahan bahwa Adam tidak pernah melakukan kesyirikan. Intinya seperti itu. Memang ini dibahas juga kalau nggak salah di dalam kitab Tauhid tentang riwayat Israiliyat, tapi ada yang melemahkan riwayatnya. Wallahu a'lam. Iya, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin cukup sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.